Hai Sobat Dukcapil dan Surga Loka, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama aku Melisa dan aku Romi. Nah, beberapa menit ke depan kita akan menghadirkan informasi dalam mancanegara yang pastinya seru dan informatif bagi Sobat Dukcapil semua. Betul banget. Rabi Pindo pada episode kali ini kita berdua akan merangkum top 4 berita selama 1 minggu ke belakang. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas ke berita pertama. Oke. Nah, pada berita pertama ini Sobat, datang dari PT Kereta Api Indonesia atau Persero, ada sebuah fitur baru yang diluncurkan oleh KAI. Fitur apakah itu? Nah, menurut Suara Surabaya, KAI Daerah Operasi 8 Surabaya meluncurkan fitur Female Seat Map pada layanan pemesanan tiket kereta api antar kota. Jadi, fitur ini memungkinkan pelanggan perempuan untuk memilih tempat duduk yang bersebelahan dengan sesama perempuan selama perjalanan. Nah, fitur Female Seat Map ini sudah tersedia sejak 21 Maret 2025 dan dapat diakses melalui aplikasi Akses by KAI. Untuk sobat semua nih yang pengen menikmati layanan ini, diharuskan memperbaharui aplikasi ke versi terbaru. Dan juga, fitur ini hanya tersedia bagi seluruh member Akses by KAI yang berjenis kelamin perempuan saat melakukan pemesanan tiket kereta api antar kota. Nah, Melisa tahu nggak penandaan kursi yang laki-laki itu yang mana, yang perempuan itu yang mana? Nah, kalau perihal itu Mas, dalam aplikasi kursi yang sudah dipesan oleh penumpang perempuan akan ditandai dengan warna kesukaan aku, apa yaitu itu? Warna pink. Wah. Jadi kita bisa tahu tuh dari situ. Tapi ada kriterianya loh Mas untuk fitur ini. Jelasin Mas Romi. Nah, untuk kriterianya sendiri itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, perempuan yang memesan tiket untuk keberangkatan seorang diri. Kemudian perempuan yang memesan tiket bersama anak di bawah usia 3 tahun. Lalu perempuan yang memesan lebih dari 1 tiket dengan seluruh penumpang berjenis kelamin perempuan. Yes, betul sekali. Tapi buat sobat semua yang memesan tiket secara langsung juga gak perlu risau, karena kalian bisa meminta kepada petugas loket untuk memilihkan duduk sesama perempuan. Jadi gak perlu takut lagi nih, perjalanan apapun akan nyaman. Kalau berita tadi datang dari Indonesia, berita kedua ini datang dari Afrika nih guys, mengenai helikopter bekas perang Vietnam selamatkan badak di Afrika menurut BBC Indonesia. Oh, badak hitam yang terancam punah di Afrika itu ya Mas? Betul banget. Nah, katanya kenapa badak di Afrika terancam punah itu karena akibat perburuan liar dan hilangnya habitat yang mendorong spesies itu ke ambang kepunahan. Saat ini populasi badak hitam sekitar 6.500 ekor. Pada titik terendahnya itu sekitar tahun 1990-an lah. Jumlahnya kurang dari 2.500 ekor. Tapi gimana cara menyelamatkan badak itu pakai helikopter? Kan berat banget tuh Mas. Kalau gak salah beratnya 1.300 kg. Wah, berarti sekitar 1 ton lebih ya beratnya badak itu. Jadi untuk penjelasannya gini Mer, caranya itu seorang dokter hewan menembak pantat badak dengan obat yang membuat mereka tidak dapat bergerak. Targetnya biasanya adalah anak-anak badak atau jantan dominan yang perlu disingkirkan untuk mencegah perkawinan sedara. Saat badak jatuh dan tak sadarkan diri, tim darat dan tim helikopter segera bertindak. Mereka mendekati badak untuk diproses. Mereka mengambil sampel dan dengan pengukuran biologis serta memasukkan microchip untuk pemantauan. Kemudian, kru mengikatkan tali besar dan lembut di keempat pergelangan kaki badak. Tali tersebut terhubung ke satu tali yang dikaitkan ke bagian bawah helikopter. Oh gitu ya Mas Romi. Iya. Ya semoga aja dengan cara tersebut populasi badak hitam semakin bertambah ya Mas. Amin. Amin. Apalagi di bumi yang semakin tua ini memang pelestarian hewan langka. Alam itu harus banget diperhatikan. Betul banget Mbak Melisa. Mengenai hal-hal yang harus diperhatikan, ada lagi nih yang harus kita perhatikan seperti kataku tadi. Apa tuh? Yaitu alam Mas. Oke. Menurut CNN Indonesia, sejumlah zona megatrust mengepung wilayah Indonesia dan dapat pecah kapan saja tanpa peringatan. Zona megatrust yang pecah ini dapat menghasilkan gempa besar dan
berpotensi memicu terjadinya tsunami. Jelasin Mas Romi, megatrust itu apa sih? Oke, megatrust itu merupakan wilayah pertemuan antara lempeng-lempeng tektonik bumi yang memiliki potensi untuk menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar dan tsunami yang dahsyat. Zona-zona ini diperkirakan dapat melepaskan energi secara berulang dalam siklus waktu yang mencapai hingga ratusan tahun kira-kira. Nah, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yaitu Pak Daryono menyampaikan ancaman dari 2 megatrust Indonesia yang sudah lama tidak mengalami pergeseran atau pecah. Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang pada Agustus tahun lalu. Gempa ini bersumber dari megatrust Nankai yang merupakan salah satu zona seismic gap. Nah, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap seismic gap. Megatrust Selat Sunda M8,7 dan Megatrust Mentawai Suberut M8,9. Seismic gap ini merupakan zona sumber gempa bumi potensial yang belum mengalami gempa bumi besar dalam kurun waktu puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017, segmen Megatrust Mentawai Suberut dan Megatrust Selat Sunda terakhir kali menyebabkan gempa bumi besar ratusan tahun yang lalu. Tidak hanya 2 megatrust tersebut, berdasarkan peta yang sama teridentifikasi 13 megatrust lain yang mengelilingi wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya telah mengalami pemecahan segmen yang kemudian membentuk segmen-segmen baru seperti segmen Mentawai yang terbagi menjadi segmen Mentawai Siberut dan segmen Mentawai Pagai. Kemudian terdapat juga segmen di Pulau Jawa yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Meskipun para ahli dapat memperkirakan potensi kekuatan gempa buminya, mereka belum dapat memprediksi kapan megatrust tersebut akan pecah. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa megatrust ini, termasuk yang berada di dekat Pulau Jawa, berpotensi memicu tsunami dengan ketinggian mencapai puluhan meter. Oleh karena itu, Pulau Jawa sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya ini. Wah, kalau dilihat dari beritanya nih Mas, aku takut banget. Bayangkan aja nanti tiba-tiba ada megatrust di kehidupan kita, Mas. Ngeri banget itu. Aku merasa jadi orang yang paling berdosa gitu loh sampai sekarang. Belum Takut, siap ya? iya, sangat-sangat belum siap untuk menjalani menerima ajal seperti itu gitu loh. Betul ya, semoga aja beberapa puluh tahun lagi kita masih diberikan kehidupan yang nyaman. Amin. Biar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Nah, berita terakhir ini tentang apa sih, Mas? Oke, berita terakhir itu soal keseruan atau kegiatan di Surabaya. Tahu nggak soal itu? Oh, ya tahu lah. Aku kan pencari event-event yang seru di Surabaya ini. Wah, keren. Nah, Sobat Dukcapil semua juga gitu gak sih? Sebut Mas Romi, apa aja sih event seru di Surabaya pada bulan Mei ini? Nah, pada bulan Mei mendatang ada Medic Air Run 2025, Munaslab 7 Apexi 2025, Festival Kuliner Legendaris Surabaya, Indonesia City Expo, Creative Community Days, Karnaval Budaya Apexi, pameran Cross Musea, Bursa Pariwisata, dan yang terakhir Festival Rujak Ulek pastinya yang bertempatan di Surabaya Expo Center tanggal 17 sampai 18. Eits, bukan yang terakhir dong Mas. Ada lagi nih penutup di bulan Mei yaitu Surabaya Vagansa yang ada di Tugu Pahlawan Balai Pemuda pada tanggal 25 Mei 2025. Oh iya, ketinggalan. Tapi sebetulnya ya Mel, itu acaranya tuh nggak cuma itu aja tau. Hah? Maksudnya gimana tuh Mas? Masih ada event lagi di bulan Mei? Jelas ada dong. Ada 9 event lagi dari yang kita sebutkan tadi. Jadi memang sepadat dan seseru itu bulan Mei di Surabaya ini. Wah Mas, banyak banget sih itu. Aku emang pencari event sih, tapi ya gak sebanyak itu gak sih Mas? Kok Mas Romi bisa tahu event-event itu dari mana sih Mas? Yang pastinya dari sosial media Surabaya Sparkling Mel. Jadi buat Sobat Dukcapil semua
Yang ingin tahu lebih soal event-event bulan Mei bisa mampir ke Instagramnya Surabaya Sparkling. Bahkan di Instagram itu juga terdapat informasi event selama 2025 ini. Jadi gak cuma bulan Mei aja tuh Mel. Wow, yuk langsung aja Sobat Dukcapil semua mampir di Instagramnya ya. Kita ketemu di event-event Surabaya dan seru-seruan bareng. Nah, berita itu merupakan berita terakhir yang menutup episode Rabi Pindo pada hari ini, Mas Romi. Oke. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang perkembangan terkini di Indonesia bahkan juga dunia. Biar teman-teman semua nggak ketinggalan informasi juga, ikutin terus YouTube channel kita di @swargalokasby, Instagram kita di @dispendukcapil.sby dan di swargaloka.sby, dan di TikTok kita @swargaloka.3578. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Melisa. Dan aku Romi, pamit undur diri. Bye-bye.